Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Kembali lagi bersama saya Tribul Laksono dan kali ini saya ikutan dalam media drive-nya Kia, tepatnya Kia Grand Carnival. Dan di sini saya sudah di Semarang, tapi saya pengen cerita bahwa Kia Grand Carnival ini ada 2 unit yang kami tes, ada beberapa media yang ikutan. Itu menjalankan rute Jakarta Surabaya dengan jalan darat, lalu kemudian kita ngerasain kenyamanannya seperti apa, karena kita tahu bahwa Kia Grand Carnival itu adalah mobil yang secara alami itu sangat cocok untuk menjadi mobil yang diandalkan di road trip. Bodinya besar, artinya termasuk akomodasinya juga sangat mumpuni, kemudian dia punya mesin yang sangat oke, turbo diesel 2200 cc, tenaga dan torsinya itu juga sangat memuaskan ya. Dan yang paling penting adalah saya pengen cerita ini konsumsi bahan bakarnya oke apa enggak nih untuk perjalanan jarak jauh. Jadi di ulasan ini saya pengen kasih tahu ke teman-teman bagaimana Kia Grand Carnival ketika di road trip. Oke, ikuti kami terus. Iya teman-teman, jadi kemarin itu kita udah ngelakuin perjalanan darat Jakarta, Surabaya, yang targetnya adalah kita bisa ngedapetin single tank tanpa refuel selama perjalanan dari Jakarta di daerah Cawang sampai di kota Surabaya. Dan rute yang kita lalui mayoritas adalah tol Trans Jawa. Jadi memang kecenderungannya adalah lurus, lempeng. Dan yang terjadi teman-teman sebenarnya kita nih, jadi mobil ada 2 unit yang disediain oleh Kia dalam media drive ini. Hampir semuanya itu nggak ada yang mau menggunakan metode eco driving, artinya mobil memang digeber gitu ya, kita nggak berusaha irit karena memang ini mobil potensial untuk memberikan keasikan bagi pengemudi. Ini mobil turbo diesel 2200 cc, kapasitas gedapnya 2151 cc, common rail, dan mungkin teman-teman udah pada tahu kalau kebanyakan mobil diesel Korea itu enak-enak, dan itu termasuk di mesinnya Kia Grand Carnival ini. Tenaganya pun juga sangat menggugah buat saya, 200-an dk, torsinya 441 Nm. Di tes reguler kami di Grit Auto dia dapat 9,5 detik teman-teman buat 0 sampai 100 km per jam, yang mana untuk sebuah mobil sebesar ini dia nggak hanya panjang tapi juga lebar, dia nggak hanya nyaman tapi juga stabil, dia juga proper untuk mengangkut nggak hanya penumpang tapi juga barang dengan sangat akomodatif, sehingga apa ya, ini mobil sangat oke buat road trip. Dan ketika kita coba seberapa irit dia dengan kapasitas tangkinya yang 80 liter, bisa nggak single tank challenge, ya itu dia yang tadi saya sampaikan, bahwa mesinnya yang sangat menggugah itu membuat jurnalis media yang nyetir secara bergantian ini juga agak sulit untuk mau eco driving. Ya mobilnya enak gitu ya. Oh by the way, di rute dalam kota di tes reguler mobil ini di pengetesan kami dapat 12,8 km per liter. Sementara di rute tol dengan kecepatan tinggi yang konstan gitu ya di 90 km per jam average dia dapat 18,4 km per liter. Nah kemarin Jakarta, Surabaya kenceng, terus kemudian diisi 4 orang penumpang plus logistik ya, termasuk barang bawaan gitu. Kami sampai di titik 13,2 km per liter teman-teman. Artinya apa? Artinya dari 80 liter yang disediakan oleh tangki BBM-nya itu bahkan masih menyisa sekitar 1/4 lebih. Kita bisa bilang mungkin di 1/3 lah ya. Jadi ya kalau saya ngeliatnya gini, mobilnya nggak hanya soal bisa membawa orang dengan banyak, 11 penumpang, dan kalau diisi lebih sedikit akan lebih lega gitu berarti kan, karena ada bangku baris keempat
yang nggak perlu diaktifkan. Nah, nggak hanya soal banyak-banyakan, tapi juga soal nyaman-nyamanan dengan set sasisnya, suspensinya, kemudian kekedapan kabinnya, joknya, bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik sepanjang perjalanan. Lalu kalau bagi pengemudi, kenyamanan itu juga bisa memberi keasikan karena dia nggak perlu berjalan lambat, dia nggak perlu berjalan pelan, tapi juga bisa kenceng dengan apa ya istilahnya, mantap. Ditambah lagi teman-teman, yang saya suka juga adalah yang saya appreciate soal safety feature. Dia punya kemampuan semi otonom, driver assisting system. Dia bisa ketika kita hampir melampaui marka jalan, setirnya akan menginitiate untuk balikin ke jalur yang benar. Lalu kemudian ada juga smart cruise control, nggak hanya soal menjaga kecepatan secara sesuai dengan apa yang diset, tapi dia juga bisa mengikuti kecepatan kendaraan di depan. Adaptif. Ya untuk long trip gitu ya, long distance trip yang Jakarta Surabaya gitu, semua hal itu memberikan keasikan sih. Iya. Dan dari itu semua balik lagi ke pertanyaan awal soal konsumsi bahan bakar. 13,2 km per liter sangat acceptable. Oke, kita nggak bisa bilang irit, kita nggak bisa bilang boros, tapi itu sangat bisa diterima teman-teman. Bahwa dia bisa mencapai di atas 17 km per liter kalau eco driving itu benar. Tapi di sini kita melaju dengan kecepatan yang buat cruising itu akan sampai dengan cepat. Dan yang lebih menenangkan, kenyataan bahwa masih ada sisa sekitar sepertiga tangki gitu ya di instrumen, itu menenangkan hati berarti. Di kecepatan jelajah yang sangat tinggi atau lumayan tinggi pun, kita nggak perlu takut untuk mesti cari pom bensin, SPBU, karena skenario-nya bisa macam-macam teman-teman. Kalau misalnya pas lagi apa ya, mudik gitu misalnya, atau long weekend gitu misalnya, macet selalu mungkin kan. Dan kalau kita tahu bahwa fuel cons-nya itu sangat amat bisa menenangkan, yang nggak takut untuk mesti refuel gitu ya, itu value tambahan yang sangat bisa kita terima. Dan sebagai MPV teman-teman, saya harus untuk ceritain gimana rasanya berada di passenger seat. By the way, ini total seperti tadi saya ceritain kalau ada 11 penumpang. Tapi di sini hanya 4 orang, artinya kita punya banyak ruang untuk menaruh barang bawaan, logistik dan oleh-oleh. Nah, kelihatan di sini ini sebenarnya di second row tuh ada 3 seat, tapi yang satu itu bisa dilipat lalu kemudian menjadi armrest. Saya dari awal sudah sangat optimis soal kenyamanan, terutama soal legroom gitu ya. Dan kelihatan di sini bahwa memang legroom itu sangat leluasa, sesuai ekspektasi. Tapi memang beda ceritanya kalau misalnya diisi 11 penumpang. Yang di baris keempat akan cenderung lebih terbatas, dan mestinya akan lebih nyaman kalau yang baris keempat diisi anak kecil gitu misalnya. Tapi bagi saya, kenyamanan dari Kia Grand Carnival itu ya soal legroom, kemewahan, termasuk soal tekstur dari pelapis jok ini teman-teman. Enak disentuh, enak di kena tangan gitu ya. Jadi ya sesuatu yang mungkin teman-teman akan punya ekspektasi, dan ini sesuai ekspektasi. Lalu kalau soal terik, di sini kelihatan ya, di sini ada sunroof, ada panoramik yang semuanya dengan curtain sudah jelas, dan termasuk ini teman-teman. Tapi ini untuk privasi. Tapi yang krusial buat saya adalah soal nih USB buat colokan, buat HP gitu. Ada banyak banget. Totalnya ada 1, 2, 3, 4 termasuk yang di belakang-belakang, total ada 7. Artinya kita pasti aman soal nge-scroll-scroll,
kan itu sangat amat wajar bagi road trip. Kalau teman-teman misalnya mau makan di mana nih, cari makanan yang enak di kota tujuan, cari di HP gitu misalnya. Mau lihat traffic lalu lintas di Gmaps atau di Waze dari HP. Jadi ya power source itu penting dan dia bisa memprovide dengan baik. Gitu. Kemarin saya juga sempat duduk di bangku baris ketiga, lalu kemudian ngetik ya ada artikel dan lain sebagainya. Intinya adalah semua formatnya di sini itu memberi kenyamanan bagi penumpang. Buat pengemudi itu asik nih. Rekan saya Mas Tidot dari Motomobi News itu lagi nyetir, dan kita memang dari awal lebih kedorong untuk memacu mobil. Artinya bagi pengemudi itu bisa fun, tapi bagi passenger itu bisa dapat nyamannya. Armrest ini pun juga bisa dilipat. Ya teman-teman, akhirnya saya sudah sampai lagi di Jakarta, dan impresi saya terhadap Kia Grand Carnival di road trip adalah ini mobil memang secara kapasitas angkut luar biasa. Dia oke untuk penumpang dan barang, begitu juga dengan fiturnya. Fitur keselamatan yang assistant gitu ya, yang semi otonom itu bekerja dengan efektif. Lalu yang nggak kalah oke adalah soal konsumsi bahan bakar. Kapasitas tangkinya gede banget, lalu dengan konsumsi bahan bakar yang menurut saya itu bisa diterima gitu ya. Bagi saya dia adalah mobil yang sangat cocok buat road trip. Betul, kalau dipakai dengan eco driving dia akan lebih irit, tapi bahkan digeber pun dia menurut saya acceptable. Jadi sekali lagi, ini adalah mobil yang sangat cocok buat road trip. Mungkin kalau ditanya apa yang menjadi ganjalannya adalah mungkin harga kali ya. Bagi sebagian orang udah di 900 jutaan adalah budget yang lumayan. Tapi buat mereka yang mungkin terbiasa dengan MPV mewah kayak Alphard gitu misalnya, ya ini adalah salah satu pilihan yang juga oke. Masuk akal dari rasa berkendaranya, rasa jadi penumpangnya, konsumsi bahan bakarnya untuk jarak jauh. Jadi ya sesuatu yang layak dipertimbangkan. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu teman-teman di video berikutnya.